Proses pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur nampaknya masih menjadi fokus pemerintah untuk bisa dilakukan secepatnya di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharto Monoarfa mengatakan, salah satu cara untuk mempercepat pemulihan ekonomi adalah dengan investasi. Untuk meningkatkan sejumlah investasi bisa dimulai dengan pembangunan ibu kota negara atau IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Seperti diketahui, komponen investasi sepanjang tahun 2020 berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS mengalami pertumbuhan minus 4,95%. Dengan dimulainya pembangunan perumahan dan perkantoran di kawasan ibu kota negara atau IKN di Provinsi Kalimantan Timur, Suharto memastikan bisa meningkatkan investasi di kawasan Indonesia khususnya Indonesia bagian tengah dan timur. Dengan dibangunnya perumahan dan perkantoran di kawasan ibu kota baru nantinya, maka akan menyerap 1,2 juta hingga 1,3 juta tenaga kerja baru. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar menjelaskan, dari hasil simulasi Bappenas, dengan hanya membangun perumahan dan perkantoran, bisa memberikan tambahan ekonomi di Kalimantan Timur sebesar 2,1%. Proses pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu terobosan pemerintah dalam rangka memeratakan pertumbuhan ekonomi hingga ke Indonesia bagian timur. Bappenas meyakini dengan pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur, maka akan menciptakan sejumlah pertumbuhan ekonomi baru hingga ke provinsi lain di luar Provinsi Kalimantan Timur, seperti provinsi tetangga Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Selain daripada itu, provinsi lainnya di Pulau Sulawesi pun akan turut mendapatkan dampak dari pembangunan tersebut, antara lain Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, juga Sulawesi Barat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nasional atau BPS, struktur pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 secara spesial tidak mengalami perubahan yang signifikan. Masih di Pulau Jawa dan Sumatera yang memberikan sumbangsi terbesar untuk perekonomian Indonesia. Pulau Jawa yang berkontribusi sebesar 58,75% terhadap pertumbuhan ekonomi domestik, mengalami pertumbuhan ekonomi negatif mencapai 2,51% pada tahun 2020. Pulau Sumatera yang biasanya berkontribusi 21,36% tercatat mengalami penurunan 1,19%. Sementara itu, pulau ibu kota baru yaitu Pulau Kalimantan dengan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7,94%, ekonominya tumbuh minus 2,27%. Sementara itu, Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan kontribusi 2,94% mengalami pertumbuhan negatif 5,01%. Seperti diketahui, proyek pembangunan ibu kota negara atau IKN dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2021-2024, pemerintah ibu kota negara akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian kabupaten kota Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Proses pembangunan akan dimulai pada kuartal kedua atau kuartal akhir tahun 2021 ini dan ditargetkan selesai untuk tahap pertamanya pada tahun 2024 mendatang. Dilanjutkan dengan tahap kedua yang akan dimulai pada tahun 2025 hingga 2029 mendatang. Sebagai informasi tambahan, pembangunan infrastruktur di ibu kota baru, pemerintah akan menggandeng pihak swasta untuk membiayai megaproyek tersebut. Peranan swasta di ibu kota baru nantinya sangat vital dan sangat penting mengingat anggaran pemerintah yang dimiliki oleh negara lewat APBN sangat terbatas jumlahnya. Pemerintah pun memastikan pembiayaan proyek ibu kota negara tak sepenuhnya menggunakan dana dari APBN. Rencana pemindahan ibu kota negara menjadi salah satu megaproyek yang ingin direalisasikan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Wilayah Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur ini sengaja dipilih karena lokasi yang dinilai relatif aman dari risiko bencana alam. Di samping hal tersebut, lokasi juga berada di tengah-tengah kawasan kepulauan Indonesia secara geografis.
dan juga diapit oleh dua kota yang sudah berkembang, yaitu Kota Samarinda dan Kota Balikpapan, yang sudah memiliki infrastruktur dan sarana yang relatif lengkap, sehingga akan mengurangi biaya untuk pembangunan infrastruktur nantinya. Sementara itu dihimpun dari liputan6.com, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, rancangan utama dan rencana detail ibu kota negara telah rampung diselesaikan, sehingga pembangunan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur tersebut bisa dilakukan kapan saja, sesuai arahan dan keputusan politik dari Presiden Joko Widodo. Selain terkait dengan desain ibu kota baru, Bappenas juga telah merampungkan draft rancangan undang-undang atau RUU untuk ibu kota baru tersebut. Rancangan undang-undang tersebut juga sudah masuk dalam antrean program legislasi nasional atau prolegnas yang selanjutnya akan dibahas di DPR. Bahkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 ini mengatakan tinggal menunggu instruksi dari Kepala Negara untuk menjalankan program ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur tersebut. Suharso Monoarfa berharap program vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat segera direalisasikan agar proses pembangunan ibu kota negara bisa segera dimulai. Kepala Bappenas pun ikut meyakini dengan dimulainya pembangunan ibu kota negara yang baru ini, maka akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Penyerapan tenaga kerja ini bisa mendorong dan mendongkrak program pemulihan ekonomi nasional yang telah luluh lantak akibat pandemi corona yang melanda Indonesia. Alasan lainnya, berbagai produk yang digunakan di ibu kota baru nantinya tidak boleh lagi menggunakan energi konvensional, harus menggunakan produk bersih seperti energi baru dan terbarukan, sehingga penyerapan tenaga kerja dan industri bersih ini akan terbuka. Suharso pun menjelaskan pembangunan ibu kota negara ini bisa menjadi destinasi investasi bagi para investor, sebab tingkat kapitalisasinya akan tinggi dan disukai investor dunia.